Banyak cara dan kriteria orang berwirausaha. Anda bisa baca referensi dalam buku-buku literatur berbisnis atau entrepreneurship, baik di toko buku-buku, e-book maupun Mbah Google yang bisa Anda cari secara gratis. Yang ingin saya sampaikan adalah berbisnis berbeda dengan bekerja menjadi karyawan. Kalau Anda menjadi karyawan, Anda cukup rajin datang pagi pulang sore. Saya hanya ingin menggugah kesadaran Anda agar tidak keliru mengambil keputusan berbisnis hanya karena melihat pelaku bisnis itu enak, kaya, tinggal beres. Saya katakan itu pikiran yang salah. Sekarang kita masuk materi tipe bisnis, meski saya tidak akan membahas mengenai tipe bisnis secara mendalam. Contoh tipe bisnis seperti misalnya bisnis kuliner, bisnis transportasi, bisnis e-commerce, bisnis kos-kosan, bisnis properti, bisnis profesi, sampai pada bisnis oleh-oleh sekalipun. Yang ini saya fokuskan adalah Anda berbisnis dan tidak menjadi karyawan atau bekerja di perusahaan orang lain. Artinya, Anda fokus pada bisnis Anda, bukan bisnis sampingan. Yang pertama, bisnis apapun Anda harus pikirkan kemampuan sumber daya Anda. Anda harus kenali bisnis Anda dan Anda punya waktu untuk menjalankannya. Kalau Anda tidak punya waktu, maka saya sarankan jangan. Bagaimana maksudnya? Anda harus punya totalitas waktu untuk menjalankan bisnis Anda seperti Anda menjadi karyawan. Anda totalitas menjalankan bisnis Anda. Yang kedua, Anda tahu kemana Anda akan menjual. Kita mengenal cara memasarkannya bagaimana. Rata-rata orang berbisnis dengan mengeluarkan modal saja tetapi tidak tahu cara memasarkannya. Dan Anda berpikir modal itu pasti akan kembali dengan cepat. Saran saya, kalau pikiran Anda seperti itu, simpan saja uang Anda atau depositokan uang Anda. Yang ketiga, bisnis itu memiliki resiko, baik resiko untung maupun resiko rugi. Saya tekankan bisnis itu pasti untung dan berhasil. Sekali lagi, bisnis itu seharusnya untung dan berhasil. Jadi, bisnis itu tidak akan pernah rugi kalau dikerjakan dengan cara yang baik dan benar. Coba dengarkan baik-baik. Di tahun pertama, modal Anda akan menurun. Modal digunakan untuk biaya produksi, bayar pegawai, untuk operasional seperti kantor, bayar listrik, bayar telepon, dan lain sebagainya. Kalau Anda berpikir ini rugi mengurangi modal Anda di tahun pertama, sekali lagi ini pikiran Anda yang salah. Uang yang Anda keluarkan di tahun pertama, bahkan tahun kedua sekalipun, itu adalah investasi Anda. Uang Anda sudah menjadi produk, mungkin bisa menjadi brand. Produk Anda mungkin sudah dikenal calon pembeli atau pembeli sekalipun, dikenal di masyarakat luas. Kalau Anda memahami bisnis dengan benar, Anda akan berpikir bahwa modal Anda yang digunakan atau saya katakan tadi menurun, digantikan dengan produk dan kinerja pemasaran Anda. Ingat, bisnis Anda jangan berhenti di sini, karena Anda pasti akan merugi. Faktanya, bisnis pemula gagal di tahun pertama karena dia menganggap apa yang telah dijalankan justru merugi atau uang atau modalnya habis. Sampai di sini jelas? Saya akan lanjutkan. Yang keempat, bisnis harus berjangka panjang. Anda pastikan minimal 3 tahun Anda bisa membuat skenario dalam berbisnis. Istilah kerennya Anda punya hitungan detail, kita kenal istilah business plan. Ya, perencanaan bisnis secara matang dan detail. Sekali lagi, bisnis yang akan Anda jalankan bukan bisnis musiman. Kalau ada pekerjaan baru bekerja, bukan itu ya, tetapi Anda berbisnis yang memiliki lapak jualan baik permanen maupun tidak. Artinya, yang saya garis bawahi adalah lapak jualan itu artinya Anda punya tempat di mana calon pembeli atau pembeli itu bisa mendatangi Anda. Lapak jualan Anda tergantung bisnis apa yang akan Anda pilih. Yang kelima, ini yang sangat penting, proaktif dan fokus. Saya sering mendapatkan cerita bisnis teman saya yang gagal. Saya sering tanya berapa persentase kehadiran Anda di tempat bisnis Anda. Sebagai bisnis pemula, rata-rata teman saya bilang 15% atau jarang saya ke lapak jualan saya atau di kantor saya. Justru teman saya banyak mencari pekerjaan atau uang di tempat lain dengan alasan untuk menutupi kekurangan keuangan. Ini contoh kasuistik. Yang ingin saya tekankan adalah kalau Anda berbisnis, bergabunglah dalam komunitas orang berbisnis. Syukur-syukur yang sebidang dengan bisnis Anda.
dan belajarlah pada orang yang sukses dalam berbisnis. Sekali lagi, belajarlah pada orang yang berhasil atau sukses dalam berbisnis. Poin terakhirnya adalah saya akan berikan sebuah analogi. Kalau Anda ingin berbisnis, jadilah nomor 1. Kalau Anda tidak mampu menjadi nomor 1, jadilah nomor 2. Kalau Anda tidak bisa menjadi nomor 1 dan nomor 2, belajarlah pada nomor 1. Kalau Anda tidak bisa belajar kepada nomor 1, belajarlah pada nomor 2. Kalau keduanya tidak bisa Anda lakukan, bekerjalah pada nomor 1 atau bekerja pada nomor 2. Kalau keduanya juga tidak dapat Anda lakukan, maaf, mungkin Anda perlu merenungkan kembali apakah Anda cocok atau tidak cocok berwirausaha. Anda tidak perlu cemas atau kecewa dengan pernyataan saya. Saya akan melanjutkan pembicaraan dalam video selanjutnya mengenai bagaimana merubah pola pikir karyawan menjadi pebisnis. Sampai jumpa lagi.